Ilmu Kesehatan Anak untuk semester 6 Fakultas Kedokteran. 1. Pengantar Ilmu Kesehatan Anak. Definisi. Ilmu Kesehatan Anak adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang kondisi kesehatan anak, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan, pemeriksaan fisik, diagnosis, hingga pengobatan dan pencegahan penyakit pada anak. Tujuan, menyediakan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan anak, dan bagaimana menangani gangguan yang muncul. 2. Pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan, meningkatnya ukuran tubuh, termasuk tinggi badan dan berat badan. Pengukuran pertumbuhan menggunakan grafik pertumbuhan WHO atau CDC. Perkembangan. Perkembangan fisik, tumbuh kembang organ dan fungsi tubuh. Perkembangan motorik, penguasaan keterampilan motorik kasar, berjalan, berlari, dan halus, menulis, menggambar. Perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir dan belajar, dimulai dari pengenalan objek hingga kemampuan berpikir abstrak. Perkembangan bahasa, kemampuan berbicara dan berkomunikasi yang berkembang seiring usia. 3. Pemeriksaan kesehatan anak. Pemeriksaan fisik, pengukuran berat dan tinggi badan, menilai status gizi dan pertumbuhan anak. Pemeriksaan kepala, mengidentifikasi kondisi seperti pembesaran kepala atau bentuk kepala abnormal. Pemeriksaan jantung dan paru-paru, memeriksa kelainan jantung atau masalah pernapasan. Pemeriksaan perut dan organ internal, mendeteksi adanya pembesaran organ atau gangguan sistem pencernaan. Pemeriksaan neurologis, untuk menilai perkembangan sistem saraf pusat, termasuk koordinasi motorik dan refleks. Pemeriksaan perkembangan, mengevaluasi perkembangan motorik kasar dan halus, serta perkembangan bahasa dan sosial. 4. Imunisasi pada anak, vaksinasi penting. Imunisasi dasar, vaksinasi yang harus diberikan pada bayi dan balita, seperti vaksin BCG, polio, hepatitis B, DTP, HIV, dan campak. Imunisasi tambahan. Imunisasi seperti vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks, serta vaksin influenza. Jadwal imunisasi. Pemberian vaksin sesuai dengan usia anak untuk mencegah penyakit infeksi yang berbahaya. Manfaat imunisasi, mencegah penyebaran penyakit menular. Melindungi anak dari penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian. 5. Penyakit umum pada anak. Infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan atas, ISPA, seperti pilek, radang tenggorokan, dan flu. Infeksi saluran pernapasan bawah, seperti bronkitis dan pneumonia. Diare, disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, sering terkait dengan masalah sanitasi.
Malnutrisi, gizi buruk dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Alergi dan asma, alergi makanan, obat-obatan, atau lingkungan yang dapat memicu gejala asma. Penyakit menular, campak, rubella, dan difteri, yang dapat dicegah dengan imunisasi. 6. Penyakit kronis pada anak, asma. Penyakit pernapasan kronis yang menyebabkan kesulitan bernapas akibat peradangan pada saluran napas. Diabetes tipe 1. Penyakit autoimun yang mengarah pada ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin. Penyakit jantung bawaan, kelainan pada jantung yang ada sejak lahir. Dapat mengganggu fungsi jantung dan sirkulasi darah. Obesitas, berat badan yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. 7. Penyakit neonatal, bayi baru lahir. Prematuritas, bayi yang lahir sebelum usia 37 minggu, dengan risiko komplikasi seperti gangguan pernapasan, infeksi, dan masalah makan. Gangguan perkembangan organ, pembentukan organ yang tidak sempurna dapat menyebabkan cacat lahir. Ikterus neonatal, kuning pada bayi baru lahir. Biasanya disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Sepsis neonatal, infeksi yang terjadi pada bayi baru lahir, dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. 8. Kesehatan mental anak, gangguan perilaku, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan gangguan perilaku lainnya yang mempengaruhi anak. Gangguan emosional, stres, kecemasan, atau depresi pada anak, yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan perkembangan mentalnya. Autisme, gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan berbicara dan berinteraksi sosial. Penyuluhan kesehatan mental, mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan mental anak, serta memberikan dukungan emosional. 9. Keadaan darurat pada anak, kejang pada anak. Kejang demam atau kejang lainnya pada anak yang memerlukan penanganan cepat. Henti napas dan kardiopulmoner, penanganan bayi atau anak yang mengalami henti napas atau serangan jantung. Trauma, penanganan anak dengan cedera akibat kecelakaan, baik fisik maupun emosional. Pendarahan, menangani pendarahan yang terjadi pada anak, seperti pada kasus kecelakaan atau gangguan pembekuan darah. 10. Perawatan anak dengan penyakit kronis dan komplikasi, manajemen penyakit kronis, merawat anak dengan penyakit kronis seperti diabetes, asma, dan gangguan jantung. Penyuluhan kesehatan keluarga, edukasi keluarga mengenai cara merawat anak dengan penyakit kronis dan pentingnya pengobatan yang teratur. Transisi ke remaja,
mengelola perawatan anak dengan penyakit kronis ketika mereka memasuki usia remaja, di mana ada perubahan fisik dan psikologis. 11. Pencegahan dan promosi kesehatan anak, pencegahan penyakit. Mengedukasi orang tua mengenai cara mencegah penyakit melalui imunisasi, pemberian gizi yang baik, dan kebersihan. Promosi kesehatan, mendorong pola hidup sehat pada anak-anak, termasuk pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, dan tidur yang berkualitas. Konseling keluarga menyediakan informasi yang diperlukan orang tua untuk mendukung kesehatan anak mereka. Ilmu kesehatan anak pada semester 6 berfokus pada pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kesehatan anak, dari pemeriksaan rutin, pengelolaan penyakit akut dan kronis, hingga penanganan masalah kesehatan mental dan perkembangan.